PM bisa langsung bertanya Iya. atau sharing, Kalau silahkan. penulis itu biasanya begini, kalau berlaku undang-undang pers di Indonesia, di dalam berita itu tentu harus di dalam media itu harus ada kolom redaksi namanya. Itu wajib, kalau enggak itu pidana di undang-undang pers. Jadi dia harus diberikan, kalau dia kontributor tetap dia harus ada kartu pers, ya. Dan itu harus dikonfirmasi dulu ke kedutaan apakah dia bisa melakukan pekerjaan di dua tempat, atau karena dia hanya kontributor, dia menjalankan praktek jurnalistik, tapi apakah dia menggunakan undang-undang Indonesia atau undang-undang di Hong Kong. Nah, karena kan karena media itu beredar di sana, tentu harus tahu dulu peraturan perundang-undangan di Hong Kong seperti apa. Jangan-jangan sampai dia menyinggung pemerintah sana atau kebijakan regulator di sana, atau hal-hal yang berkaitan dengan larangan mungkin di sana bahwa PMI nggak boleh nyambi dua pekerjaan atau seperti apa. Nah, itu perlu dipastikan dengan peraturan perundangan di negara asal gitu. Seperti itu. Mungkin saya bisa jawab Pak ya. Ya. Kalau menurut undang-undang di Hong Kong, karena mereka masuk ke Hong Kongnya sebagai kerja migran Indonesia. Jadi Ya. visanya adalah visa kerja migran. Jadi kontrak kerjanya tuh udah sama majikan lah istilahnya. Jadi mereka itu sebetulnya tidak, selain kerja sama majikan yang sudah tercantum, mereka tuh tidak boleh kerja lainnya. Nah, meskipun ada yang membantu menulis, makanya kita tidak mencantumkan nama-nama mereka, ya nggak? Makanya kita cuma pakai alias aja di dalam berita itu. Jadi di akhir berita kita pakai Neni, misalnya NE apa NI, ya nggak? Jadi apa abreviasi untuk mengetahui bahwa itu adalah beliau atau siapa gitu ya. Jadi secara legal itu tidak diberikan, tidak dibolehkan Pak, teman-teman semua. Ya, berarti itu adalah metode dari media untuk mengakali itu agar dari ilegal menjadi legal. Jadi tidak masalah sebetulnya, penting sumbernya jelas bahwa pendapat dan sesuatu itu kan hak asasi manusia. Saya rasa di Hong Kong pun itu melindungi hak asasi manusia tuh. Karena dasar dari undang-undang pers itu salah satu hak asasi manusia kan, yang berlaku di seluruh dunia. Sehingga orang itu berhak menyampaikan pendapat, ya kan, melalui sarana, bisa saja sarana pemberitaan resmi maupun sarana media, dia bisa jadi narasumber. Makanya sebetulnya kalau dia sebagai kontribusi penulis, dia misalnya dia membuat opini. Kalau opini kan everyone bisa menulis opininya dia, atau dia semacam kontributor, tidak dilarang karena dia tidak bekerja, tidak digaji oleh media tempat, misalnya di koran situ kan. Sebagai kontributor boleh dia menulis, menjadi kolumnis, ya kan, menulis informasi atau mereview tentang misalnya pekerjaan dia atau temannya atau seperti apa, ya kan. Ya boleh aja. Saya rasa tidak ada larangan kan. Di media-media besar pun misalnya banyak pakar, banyak ekonom menulis berita di media Kompas, di media Indonesia dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan. Saya rasa di seluruh dunia pun seperti itu. Jadi kalau dia BRI, dia aktif menulis sebagai penulis atau kolumnis, boleh aja, no problem. Tapi tentu dia menulis itu kan harus sesuai fakta. Karena yang bertanggung jawab karena tulisan itu ya yang bersangkutan. Seperti itu. Ya boleh mungkin seperti itu. Sehingga nama dia, kalau dia menulis satu opini tentang misalnya tentang banyak sekali PMI di sana tertimpa masalah, dia boleh bikin tulisan, no problem. Karena dia tidak bekerja di media berita Indonesia, dia sebagai penulis aja, sah-sah aja kan, tidak ada bedanya dengan dia menulis itu, catatan dia itu di media sosial, meskipun itu menjadi sebuah tanggung jawab besar kepada penulis, ya kan? Saya kira itu Pak. Ya. Baik Bapak, ini ada dari Pak Solikan meminta materinya untuk di-share di grup Telegram. Baik, untuk Bapak Solikan nanti dari tim panitia ya Pak yang akan share materinya ke grup Telegram Gretilan.
Iya. Saya sudah share sebetulnya ke panitia dalam bentuk PDF. Ya, Bapak. ya silakan aja diminta ke panitia seluruh peserta yang ada di hybrid online maupun offline. Oke, masih ada lagi? Ada yang dari studio Mungkin yang sekarang bisa, di-share Pak, mungkin supaya bisa di-download langsung gitu. Oh gitu. Coba yang saya coba. Atau dari admin tolong dong Bisa, di-share Bapak. lewat kolom chat. Oh, baik, Bapak. Coba ya, saya coba ya. Oh ini ada. Itu dari mana yang tadi? Nanti dikirim lewat email, Pak. Oh ini ada. Mungkin peserta harus masukkan email-email mereka ya. Apa semua udah ada emailnya? Sudah ada, Pak. Nah ini sudah saya kirim. Di kolom chat ada 2 ya. Harus di Oh. Oke, yang lain. Udah Pak. Sudah. Kalau belum terkirim dua-dua, silakan minta ke panitia ya. Saya kira itu. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Sudah 2 jam, masih ada 10 menit. Ayo, silakan. Oh iya, silakan. Saya mau tanya, kalau misalkan wartawan dia meliput kan di acara TV juga ada, mereka seorang wartawan dia mewawancarai kayak salah satu narasumber di yang bekerja di salah satu pabrik oplosan, misalkan entah di minuman atau misalkan saus atau apa. Apakah itu kewajiban seorang wartawan untuk mereka melaporkan pabrik tersebut ke pihak yang berwajib atau gimana? Oke, pertanyaan menarik sekali. Kalau misalnya ada wartawan yang meliput di satu tempat, ada oplosan, atau misalnya ada satu pabrik yang melakukan sesuatu usaha ilegal, ya, baru di situ ada narasumber ya, narasumber yang berbicara tapi dia menggunakan tanda kutip atau disamakan namanya, kan nggak mungkin ditulis nama itu kan bisa digebukin oleh teman-teman yang dia ada di situ kan. Nah jadi itu layak diberitakan, yang penting dia punya bukti evidence, itu artinya bahwa dia misalnya dia kasih, selain dia bicara, dia kasih bukti rekaman. Lalu kemudian reporter itu harus datang konfirmasi ke tempat itu, konfirmasi Pak ini ada video bukti-bukti ini, ya kan. Nah tapi penting bagi reporter ketika dia melakukan liputan ke suatu tempat yang beresiko, itu kan usaha orang, di situ ada banyak orang nih. Ketika dia konfirmasi tentang nanti perusahaan itu bisa tutup, apalagi itu ilegal, itu kan potensi dikriminalisasi atau dianiaya kan tinggi sekali. Jadi sebaiknya dia melaporkan kepada lembaga terkait, misalnya kalau itu adalah misalnya makanan, ya kan, dia oplos atau dia mengolah sesuatu yang ilegal, dia ke BPOM. Karena pengalaman saya dulu, waktu ada produk nih, minuman-minuman dari luar negeri, ada Kahlua, ada Cifat, banyak sekali itu di Manado itu. Ada ribuan botol, bukan harganya jutaan, satu biji ada 1,5, ada yang 500, paling murah itu 500.000. Itu ada ribuan botol, ya kan. Nah, saya nggak ke polisi, saya ke BPOM, karena dia tidak ada daftar, dia lolos cukai, tapi tidak ada dari BPOM. Saya tanya ke ibu itu, pejabatnya, Bu, kalau misalnya satu produk luar negeri kan menandakan bahwa itu legal. Dia sudah ada kode ML. ML itu artinya merek luar negeri. Kalau MD itu kode merek dalam negeri. Kalau sudah ada label itu, kalau dulu kan cuma label kode. Kalau sekarang sudah ada ML lalu lengkap bahwa terverifikasi oleh Balai POM. Kalau dulu cuma kode doang. Nah, kalau nggak ada itu berarti ilegal. Saya bilang ada, Bu. Lalu saya gebot bareng-bareng dengan orang itu. Di situ dapat gambarnya kan. Itu langsung di semacam bukan di polis lain ya, dari BPOM, lalu itu disita semua dari ribuan botol. Miliaran.
Seperti itu. Nah, kalau kasus seperti itu, kalau dia misalnya BBM ilegal, dia oplos, ya bisa aja kan dia minta pendampingan, lapor polisi, tapi di polisi mana dulu? Kadang-kadang kan dia udah kerjasama, dia nggak datang, nggak berani ke situ. Pasti dia tanya lu Kapolresnya, Pak ini ada laporan begini-begini, ada videonya, dia mau ke situ konfirmasi takut. Tapi ini ya, kalau dia Kapolresnya nggak terima duit, pasti diantar. Gitu loh. Nah, itu persoalannya. Jadi penting bagi wartawan itu ketika dia meliput seperti itu, kalau dia ada evidence buktinya, dia record langsung orang lagi mengupload itu, nah, ya itu bisa diberitakan, tetap pelakunya harus diinisialkan. Nah, setelah itu kan, nah contoh gini ya, dulu saya sering bikin berita di koran kan. Nah kalau terkait dengan dugaan korupsi, biasanya kejaksaan itu dia penting, dia pasang mata, pasang telinga di media tiap hari. Begitu ada seperti itu, langsung dipanggil itu langsung itu yang dia diberitakan, kepala dinas dipanggil, lalu data-data wartawan itu dipanggil, yuk ada data apa? Kita sering dipanggil oleh jaksa. Oh ini data-data kami Pak, boleh kita copy? Jadi seperti biasanya kalau kasus korupsi itu dari pihak kejaksaan itu lebih inisiatifnya lebih baik. Kalau kasus-kasus kriminal, polisi itu mungkin dalam tanda petik ya, kan banyak polisi nakal yang kalau kasus-kasus oplosan begitu biasanya sudah di backup oleh polisi. Nah, jadi itu membutuhkan sesuatu yang benar-benar aman lah bagi wartawan untuk datang konfirmasi. Tapi kalau dia punya evidence yang kuat sekali, itu kan bisa diinisialkan siapa pelakunya, lokasinya. Yang penting bahwa itu ada peristiwa, ada videonya. Lalu kalau dulu nggak ada berita TV, hanya koran, ya udah koran di media online atau di koran bisa. Tapi bukti video rekaman itu bisa disimpan sebagai kalau misalnya Anda dilaporkan bahwa pencemaran nama baik, oh ini ada buktinya, narasumbernya ada. Makanya kalau terima informasi dari narasumber meskipun karyawan, itu direkod. Bro, saya rekod ya, jangan sampai setelah saya beritakan dia menyangkal kan. Ya, masih ada lagi? Nah, ada juga masalah misalnya kalau kasus seperti itu lalu narasumber situ nggak mau bicara, wartawan itu wajib misalnya merekod temannya video ini ya, saudara saat ini saya sedang berada di depan gudang yang diduga mengoplos minyak ya kan. Saya sudah mau coba konfirmasi ke petugas atau orang yang melakukan sidang, tapi yang memiliki tempat ini tidak bersedia untuk memberikan keterangan. Jadi ketika di dalam naskah itu tempat usaha orang-orang yang manajernya atau siapa orang yang bertanggung jawab terhadap usaha ini dikonfirmasi tidak bersedia memberikan keterangan. Jadi ketika misalnya mereka protes ke Dewan Pers, ini tidak konfirmasi. Tunggu Pak, ini ada bukti saya ke sana kok. Tapi kalau wartawan profesional dia bisa bikin candid kamera, datang wawancara minta konfirmasi dan dia tolak, itu terrekord. Kalau di saya itu kan ada kamera, kacamata kamera sama handphone fullband kamera. Atau handphonemu langsung on, begitu masuk ke situ on. Audio kan bisa itu kan. Bu, saya mau konfirmasi, ini kan dikasih ada video nih, perlihatkan videonya, ada upload gini-gini. Boleh nggak? Misalnya manajernya ibu-ibu. Oh nggak bisa, saya nggak boleh ini, itu nggak betul ini. Ya udah, itu kan sudah konfirmasi. Saya nggak mau kasih keterangannya. Nah kalau dia bilang nggak mau, meskipun tadi dia bantah, nggak betul itu. Ya tulis yang tentang apa yang disampaikan tadi. Dia menolak karena kan dia tidak memberikan keterangan resmi waktu dia bilang enggak betul itu informasi. Nah, jadi isi informasinya pada saat dikonfirmasi orang yang bertanggung jawab di dalam usaha ilegal ini menolak untuk memberikan keterangan. Jadi ketika dia protes ke Dewan Pers, ini sudah ada bukti, saya datang ke rekaman bukti bahwa sudah ada upaya konfirmasi karena kan undang-undang pers itu wajib untuk konfirmasi, cover both sides sama. Oke, masih ada lagi terkait menulis tekniknya. Karena kan menulis itu paling penting sekali bagi kompetensi seorang reporter di dalam membuat berita.
Sudah selesai kira-kira? Ya, kembali ke rapat. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi online. Saya serahkan ke Mbak Ratna untuk memandu acara. Baik, terima kasih Mbak Erika. Sebelumnya untuk peserta yang berada di Zoom boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silahkan. Silahkan kepada peserta yang di Zoom, untuk yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya. Mungkin bisa kita mulai saja ya sesi dokumentasinya. Ini ada satu slide. Saya hitung mundur. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya, panitia. Baik, Baik, terima kasih semua peserta Pak Sam. Mudah-mudahan saya mengunjungi Hong Kong untuk ketemu dengan Pak Sam. Kita akan berkolaborasi untuk membantu pengembangan media berita Indonesia di Hong Kong, Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak Hanse. Aduh. Terima kasih ya. Ini mungkin nanti kita mau ngobrol, saya mau ajak ngobrol bareng di radio kita Pak. Boleh. Saya punya radio nongkrong bareng ya, ngobrol. Luar biasa, Pak Sam ini Oke. luar biasa. Keren banget ya. Terima kasih. Sekali Terima lagi, kasih semuanya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera semua. ya, terima kasih. Bye. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak atas materi dan sesi diskusinya. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita implementasikan ya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.